Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ajibono, asal rayon dari Rayon Bawarso, Ki Ageng Ganjur, Komisariat Ki Ageng Ganjur. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang acara PKD dari acara pra sampai selesai. Sebelum acara PKD ada acara yaitu pra PKD dengan teknis menganalisis sosial langsung terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat itu dibagi menjadi beberapa dari desa yang ada di sekitar kampus. Dan pada saat itu saya mendapatkan di desa Rawalaku sekitar sini. Pada saat itu saya menganalisis bagaimana tanggapan mereka dengan adanya kampus IAIN Pekalongan ini. Dari analisis tersebut, masyarakat kita tanyai tentang kelebihan dan kekurangannya adanya kampus ini, dan kebanyakan masyarakat sini menyebutkan bahwa lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Jadi alhamdulillah. Nah, dari acara PKD ini mendapatkan 10 materi. Yang pertama itu aswaja, kemudian PMII dan gerakan mahasiswa, yang ketiga strategi pengembangan PMII, dan yang keempat peta gerakan Islam Indonesia, yang kelima ada format politik ekonomi Indonesia, dan yang keenam analisis sosial. Kemudian yang ketujuh itu paradigma PMII. Materi ke-8 yaitu analisis wacana, ke-9 teori perubahan sosial, dan yang 10 terakhir yaitu manajemen aksi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari materi-materi tersebut. Yang pertama yaitu aswaja. Aswaja di sini yang pertama itu akidah yang dianut aswaja, yaitu yang pertama dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari syariatnya kita paham aswaja menganut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Kemudian dari akhlak atau tasawuf, aswaja menganut 2 imam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Aswaja memiliki 4 pilar, diantaranya tawasud, tawazun, tasamuh, dan ta'adul. Kemudian sanad keilmuan itu sangat penting, dan sanad itu terbagi menjadi 2, yaitu sanad keilmuan dan sanad biologis. Sanad keilmuan itu maksudnya kita memperoleh ilmu dari guru memperoleh dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sanad biologis yaitu memang sanad keturunan alias anak cucu kayak gitu. Maka dari itu ilmu itu benar semuanya, hanya perspektif, bukan kebenaran mutlak. Maka harus ketahui sanad ilmu, ketahui betul asal muasal ilmu itu bermuara atau berpusat. Di sini saya agak kelupaan. Sebelum dimulainya materi disampaikan itu, peserta PKD dikasih amalan yaitu sholawat lazimiyah dengan dibaca 3 kali sebelum materi, dan sholawat tersebut saya akan bacakan ya berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa alaina ajma'ina sholatan tunajjina minal afat wa salama yurqina a'la darajat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'ina sholatan tunajjina minal afat wa salama yurkina a'la darajat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'ina sholatan tunajjina minal afat wa salama yurkina a'la darajat. Kayak gitu. Di sini kita dikasih ijazah salat lazimiyah yang dengan maksud supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu dan kefahaman ilmu sehingga kita dapat mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian lanjut pada materi yang kedua, yaitu PMII dan gerakan mahasiswa. Yang pertama, gerakan pada masa kolonial, yaitu dibentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi pertama dalam bidang pergerakan. Dan yang kedua yaitu ada Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia, himpunan mahasiswa yang kuliah di Belanda yang memperhatikan kondisi di Indonesia, yaitu bisa disingkat P3I. Kemudian ada ISDV dan SI. Kemudian gerakan pada yang kedua, gerakan pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 45 sampai tahun 66. Yang pertama itu Rengas Dengklok. Kemudian perubahan politik kepemimpinan atau Nasakom, dan yang ketiga itu G30S atau bisa kita sering pahami PKI lah. Kemudian yang ketiga gerakan masa Orde Baru. Itu. Kemudian ada peta gerakan mahasiswa, yaitu pada era kolonial masyarakat Indonesia itu mengutamakan nasionalisme, ingin mendirikan sebuah negara yang merdeka. Kemudian pada era Orde Lama itu masyarakat berpaham nasionalisme, anarkisme, dan marxisme, tentu saja melihat dari kondisi dan situasi pada saat itu. Kemudian pada era Orde Baru, masyarakat neoliberalisme atau ingin menguasai bidang ekonomi di negara. Kemudian ada afiliasi, itu mendampingi masyarakat dari bawah. Kemudian materi ketiga yaitu strategi pengembangan PMII. Di sini kita ketahui bersama yaitu PMI lahir itu pada tanggal dan tahun 1960. Kemudian PMI independensi pada tahun 1972. Kemudian PMI menjadi independensi pada tahun 1991. PMII secara kultural tetap menjadi NU, namun secara struktural di luar NU. Kemudian pendidikan yang ada di PMII
ada formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal antara lain dari Mapaba. Mapaba itu pengenalan pertama, kemudian PKD, PKL sampai PKN. Kemudian pendidikan yang kedua yaitu non formal, semacam SIG, advokasi, dan lain-lain. Kemudian yang pendidikan informal itu semacam pelatihan-pelatihan. Kemudian dari materi keempat yaitu peta gerakan Islam Indonesia. Di sini ada Islam modernis yaitu mengharuskan rasional, contohnya liberal atau bebas berpendapat. Kemudian yang kedua Islam tradisional, konservatis, tidak menghilangkan budaya seperti moderat, kooperatif. Kemudian yang ketiga Islam fundamental, artinya secara mendalam atau radikal, pikirannya sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kelima gerakan Islam non mainstream. Kemudian gerakan politik yaitu yang pertama jihadis, tindakan kekerasan atas nama jihad. Kemudian reformis, bentuk aksi politik berupa tekanan terhadap pemerintah tanpa kekerasan. Yang ketiga rejeksionis, yaitu penolakan terhadap demokrasi dan melakukan tekanan-tekanan terhadap sebagai kebijakan pemerintah. Kemudian ada ormas Islam yaitu pertama Izul Islam wal Muslimin, yang kedua Rahmatan lil Alamin. Yang Izul Islami menjunjung tinggi kemuliaan dan kaum muslimin, yang kedua Rahmatan lil Alamin. Kelompok pertama mengutamakan teks daripada makna, kedua lebih mengutamakan konteks daripada teks. Kelompok pertama menolak budaya lokal, kelompok kedua menerima budaya lokal. Kelompok pertama berorientasi kepada khalifah, kelompok kedua dinamis dalam pandangan politik. Kemudian materi yang kelima yaitu format politik ekonomi Indonesia. Di sini yang saya pahami yaitu masa pencerahan atau Binder mengalami pencerahan. Di sini kapitalisme, yang punya uang itu yang menang, jadi yang kurang mampu itu bisa kalah atau tertindas. Dan komunisme menguasai alat, jika kita menguasai alat atau teknologi itu yang bisa menang gitu. Kemudian materi yang keenam yaitu analisis sosial. Analisis sosial adalah usaha untuk menganalisa suatu keadaan atau sosial secara objektif sehingga mendapatkan gambaran yang pasti mengenai kondisi lingkungan. Jadi kita harus menganalisis keadaan di sekitar kita agar supaya kita bisa memecahkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara kita bertanya dengan masyarakat dan mempertimbangkannya kembali agar tercapainya suatu kebenaran yang real, tetapi tidak melukai yang lainnya. Yang salah tetap dianggap salah dan yang benar tetap dianggap benar. Kemudian materi yang ketujuh yaitu paradigma PMII. Paradigma lebih kontekstual, sedang paradigma yang digunakan PMI yaitu paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Itu paradigma arus balik masyarakat pinggiran yaitu menggerakkan orang pinggiran untuk melakukan urba. Hasilnya sukses melengsarkan Soeharto pada saat itu. Kemudian ada paradigma kritis transformatif, yaitu terdapat konsentrasi pola yang sama dengan PMI periode sebelumnya.
Paradigma kritis transformatif ini terjadi pada saat Gus Dur menjadi presiden, dan pada saat itu mahasiswa mengkritis tapi juga memberikan solusinya. Beda dengan pada saat Presiden Pak Soeharto. Kemudian materi yang ke-8 yaitu analisis wacana. Analisis wacana di sini, wacana selalu memunculkan dua sudut pandang. Semisal contoh dari analisis wacana yaitu pada kata-kata Pak Soeharto, yaitu enak zamanku toh. Itu kata-kata yang sebuah wacana menggambarkan berpendapat pada zaman Orba atau zaman Pak Harto itu lebih baik dari reformasi. Kalimat singkat tapi kontekstualnya sangat luas, menggambarkan bahwa kehidupan pada zaman Pak Harto itu lebih baik dari yang setelah Orba. Kemudian materi yang ke-9 yaitu teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial di sini ada 4. Yang pertama teori evolusi, yang kedua konflik, yang ketiga siklus, dan yang keempat fungsional. Teori konflik yaitu ketika kita ingin melakukan perubahan dengan cepat maka harus ada konflik. Semisal ada rumah yang sudah mau ambruk, sudah reot, itu jika ingin ada perubahan maka harus langsung dirobohkan, maka pasti nantinya akan ada pembangunan secara cepat. Kemudian teori siklus, di sini perubahan hanya menunggu waktu, seperti contoh kerajaan tak dapat dikendalikan sepenuhnya. Misal saat ini mengalami masa kejayaan, pasti nantinya akan mengalami keruntuhan, dan saat ini keruntuhan pasti nantinya akan mengalami kejayaan kembali. Kemudian teori evolusi, yakni teori perubahan sosial yang akan terjadi seperti contoh fashion dahulu celananya yang bagian bawah lebar, kemudian seiring berjalannya waktu celana bagian bawah itu semakin sempit alias pensil. Dan teori yang keempat yaitu teori fungsional. Ada unsur kebudayaan. Apabila perubahan itu bermanfaat, maka perubahan bersifat fungsional dan diterima masyarakat. Seperti contoh, dulunya masyarakat petani itu membajak dengan kerbau atau sapi, sekarang menjadi traktor. Traktor mulanya belum diterima secara penuh oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat melihat menggunakan traktor itu jauh lebih efisien, dan jadinya traktor sudah dianggap menjadi alat untuk pembajakan sawah. Kemudian materi yang ke-10 yaitu manajemen aksi. Tahapan aksi yang terorganisasi. Ketika kita ingin melakukan aksi, maka ini kan aksi baik, maka harus terorganisasi dengan baik. Jika tidak dengan baik, maka hasilnya nanti bisa saja tidak baik. Ini berbanding lurus dengan kejelekan yang terorganisir dengan baik bisa mengalahkan kebaikan yang baik. Maka ini kan sudah niat aksi dengan baik, maka harus diorganisir dengan baik agar tercapai kebaikan tersebut. Di sini tahapan aksi yaitu yang pertama menentukan tema aksi. Kita ingin beraksi itu temanya apa. Kemudian target atau sasaran aksi. Yang ketiga skenario. Ada praksi, aksi, dan pasca aksi. Kemudian yang keempat menghubungi pihak kepolisian. Yang kelima menghubungi media. Media di sini sebagai dokumentasi atas adanya aksi. Semisal ada kejahatan yang dilakukan oleh siapa itu dapat terekam, nanti bisa ditangkap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Demikian yang saya dapat paparkan kali ini. Apabila ada kekurangan kata dan salah dalam pengucapan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan PMII ke depannya. Semoga lebih tambah maju lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.